Tidak jarang itu terjadi pada saat pasien tidur atau kamar tertutup, nggak ada yang tahu dia henti jantung. Oh. Sehingga ya pasiennya akan kehilangan nyawa. Irama jantungnya itu yang harusnya dia berdenyut secara konstan, dia berhenti. Ketika ada gangguan irama itu, jantung nggak akan memompa secara maksimal sehingga darah yang menuju ke otak jadi berkurang. Itu akan menyebabkan orangnya entah matanya jadi berkunang-kunang atau dia bahkan sampai pingsan, penurunan kesadaran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Aduh pemirsa ya, ini baru hari Senin tapi kita dihadapkan dengan satu penyakit yang kayaknya menjadi momok bagi banyak orang dan kayaknya prevalensinya lumayan tinggi. Bisa jadi menjadi salah satu dari top 3 penyakit yang paling mematikan di dunia, yaitu yang hubungannya dengan organ vital kita, yaitu jantung. Nah, salah satu yang harus jadi concernnya banyak orang, terutama orang-orang di dunia kesehatan, adalah henti jantung. Waduh, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangin kalau jantung itu berhenti, apa yang akan terjadi? Nah, makanya hari ini kita akan membahas apa saja sih yang bisa menyebabkan terjadinya henti jantung, gejalanya atau ciri-cirinya seperti apa, dan penanganannya seperti apa. Makanya kita akan mengupas tuntas seputar henti jantung. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit jantung. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Evan Stovano Bobian, SPJP dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dr. Evan, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Sehat ya dok ya? Oke, dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang lumayan mengerikan, henti jantung ya. Gitu, karena kan semua orang pasti butuh jantungnya tetap berfungsi dengan baik. Tapi ketika berhenti jantung berarti ada satu hal yang harus diwaspadai. Entah ya paling the worst skenario-nya pasti kan udah berhenti gitu ya, dan akhirnya nggak bisa bertahan. Tapi sebelum bahas itu, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar sakit jantung dok. Yang pertama adalah usia di bawah 45 tahun katanya udah jangan mikirin sakit jantung dulu deh gitu. Karena kayaknya prevalensi orang-orang dengan gangguan di jantungnya di under 45 itu kayaknya jarang banget gitu. Betul nggak sih kalau sekarang itu dengan pola hidup yang kayaknya lebih banyak sedenter ya gitu ya, sehingga akhirnya kayak risikonya justru harus diwaspadai under 45 pun mungkin bisa jadi. Betul nggak sih kalau kita di bawah 45 tahun masih aman-aman aja dari sakit jantung atau gimana? Nah, kalau dulu, memang zaman dulu itu betul. Zaman dulu ya? Zaman dulu, tapi zaman dulu kondisinya udah beda sekali dengan zaman sekarang. Kalau dulu secara klasik tuh mungkin umur 60-65 ke atas, kita baru ada resiko buat terkena penyakit jantung. Tapi kehidupan orang zaman sekarang udah beda dengan ya. Mungkin kalau dulu pada saat usia muda orang banyak aktivitasnya, banyak gerak, makanannya pun mereka lebih makanan yang sehat dan mereka juga rajin olahraga. Tapi dengan pola zaman sekarang di mana kehidupan dan pekerjaan banyak orang tuh sedentary lifestyle, umur yang tadinya batasnya itu tinggi, dia makin menurun. Bahkan seorang yang muda umur 20 tahun saja sudah bisa terkena penyakit jantung dan harus dipasang stent jantung. Beneran dok? 20-an tahun? Betul, itu pasien saya sendiri, saya temui paling muda tuh 20 tahun. Karena beliau udah merokok dari SD. SD dok? Ya, jadi memang udah beda sekali kondisi. Dulu mungkin pernyataan tuh bener, tapi sekarang bahkan seorang umur 20 tahun aja udah bisa kena penyakit jantung koroner. Tapi itu juga pengaruh juga dari mungkin ya dok ya, secara genetik keturunan di keluarganya atau murni dari lifestyle? Secara genetik biasanya memang ada pengaruh, tapi biasanya lebih ke yang diturunkan dari orang tua kita yang itu adalah pola geraknya, pola makannya, pola pikir tentang kesehatan itu bisa diturunkan sehingga penyakit-penyakit yang dialami oleh orang tua seperti mungkin hipertensi, DM, jantung itu kemungkinannya tinggi untuk anaknya ada juga. Tapi jika anaknya bisa mengubah pola itu, mengontrolnya. Ya, tapi dengan pola zaman sekarang memang lebih sulit, tantangannya lebih banyak. Ya, memang. betul. Tapi itu sebenarnya bisa dihindari
sebenarnya. Bisa dimodifikasi dengan lifestyle yang lebih sehat ya. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Nah makanya ini kembali lagi sebenarnya jadi pilihan pribadi masing-masing ya dok ya. Kalau kita mau pingin sehat ya udah mulai dari sekarang. Nggak harus nunggu tua nanti baru makan sehat, olahraga dan lain sebagainya. Betul, bahkan sebenarnya lebih gampang untuk mengubah orang yang masih muda sebenarnya dibanding orang yang udah tua. Bayangkan orang yang umur 60 tahun harus mengubah semua pola gerak dan makannya sangat-sangat sulit. Betul. Resistensinya bakal tinggi sekali. Tapi kalau orang muda itu lebih mudah dimotivasi untuk bisa jadi sehat. Karena gimana pun kondisi seseorang tuh usia 60 tahun akan ditentukan saat akan ditentukan dari mudanya. Betul. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia makan umur 20-30 tuh akan menentukan kehidupannya dia nanti umur 60. Betul ya, jadi jangan sampai masih muda kayak masih sehat kok, kuat kok, produktif kok ini itu segala macam sehingga akhirnya nggak apa-apa lah gitu hidupnya. Makan yang manis-manis, makan yang enak-enak dan lain nggak olahraga dan lain sebagainya. Tetap harus investasi kesehatan dari muda ya. Betul, karena pikiran seperti itulah yang menjadikan orang-orang umur 60-70 tuh lemah banget. Padahal kita juga bisa ngeliat di sekitar kita banyak orang usia 60-70 masih kuat naik gunung, masih rajin ke gym. Mereka kelihatan seperti 40-50. Tapi mereka pasti adalah orang-orang yang udah investasi dari muda. Betul. Mereka nggak mikir untuk saya bebas waktu muda. Karena pikiran bebas waktu muda akan menjadikan waktu tuanya jadi orang tua yang memang katanya harus sakit. Kayak katanya harus sakit itu kayaknya udah stigma di masyarakat ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Hati-hati berolahraga kalau punya riwayat penyakit jantung. Nah ini kan satu sisi olahraga itu baik untuk kesehatan. Tapi satu sisi ada orang worry kayak kalau udah punya riwayat jantung kayaknya lebih baik nggak usah olahraga sekalian deh. Betul nggak sih kalau misal harus hati-hati atau bahkan mungkin kayak nggak usah olahraga sekalian deh kalau udah punya riwayat jantung gitu dok? Gini, olahraga itu baik punya penyakit jantung ataupun nggak punya penyakit jantung adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Tuhan ciptain kita, salah satunya adalah kita untuk bergerak, untuk berolahraga. Itu adalah hal yang nggak bisa dipisahkan seperti kita makan, seperti kita menggosok gigi, seperti kita mandi. Dan kalau orang misalnya memang udah jelas punya riwayat jantung, penyakitnya itu harus benar-benar dimaksimalkan pengobatannya. Misalnya dia ada penyempitan pembuluh darah jantung ya kita bisa pasang stent jantung misalnya. Atau misalnya dia ada gagal jantung kita bisa kasih obat-obatan jantung. Dan jangan salah mengira bahwa kalau orang udah kena penyakit jantung dia harus lemah, enggak. Banyak buktinya orang yang udah pernah pasang stent, orang yang punya gagal jantung dia bisa olahraga seperti orang biasa. Kualitas hidupnya itu seperti biasa. Jadi anggapan bahwa kalau orang udah punya penyakit jantung kualitas hidup harus menurun itu justru yang mitos sebenarnya. Tetap harus aktif ya? Tetap harus aktif, tetap harus dia olahraga karena olahraga itu akan ningkatin kualitas hidupnya. Makin dia jarang olahraga, kualitas hidupnya juga makin turun. Dia geraknya makin sedikit, lemak akan gampang bertambah. Betul. Penyakit banyak, lingkar perut bertambah juga, penyakit akan segera menyusul. Betul. Tapi untuk olahraganya perlu nggak sih konsultasi juga ke dokter jantung atau dokter olahraga untuk biar pas gitu? Jangan sampai olahraganya tuh olahraga prestasi kayak atlet. Iya, sangat perlu. Sangat perlu. Ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menentukan aktivitas apa yang aman. Dan sebaiknya kalau memang udah jelas ada penyakit jantung, konsultasi dulu ke dokter jantung atau dokter, bisa juga ke spesialis kedokteran olahraga untuk apa aktivitas yang bisa saya lakukan. Karena seperti saya balik ke pernyataan yang tadi bahwa olahraga itu nggak bisa dipisahkan sama sekali, baik kita tuh ada sakit ataupun sehat. Dua-duanya butuh untuk ningkatin kualitas hidupnya. Iya betul ya. Oke, jadi tetap harus berolahraga dengan kapasitasnya masing-masing, jangan berlebihan juga ya dok ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga nih sering banget kalau tangannya dingin, basah, suka keringetan, itu pasti tandanya ke jantung deh. Itu udah kayak template banget di masyarakat kita. Ini betul nggak sih dok? Oke, itu sebenarnya ada sedikit kebenaran di situ. Jadi kalau memang kita punya kondisi yang namanya gagal jantung, itu jantung harus berupaya lebih kuat untuk bisa mencukupi kebutuhan tubuhnya. Dan salah satu tanda, walaupun tandanya nggak spesifik ya, tidak semua orang punya gagal jantung akan punya keringetan, mungkin gampang keringetan, basah, itu akan semuanya punya itu, tapi itu bisa aja terjadi. Tapi keringetan itu bisa aja juga terjadi karena penyakit-penyakit lain. Contoh karena penyakit-penyakit endokrin itu juga bisa bikin kita jadi cenderung lebih berkeringat. Jadi itu bisa aja berhubungan tapi bisa juga tidak berhubungan. Dengan harusnya
bisa jadi berhubungan kalau dia ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Iya, Tidak betul. langsung melulu bahwa dia keringetan dan segala macam langsung Iya, jantung. oh, berarti Enggak. jantung, enggak. Kan sekarang banyak yang self diagnose dong. Iya benar, self diagnose. Oke ya, kita lanjut yang keempat. Vitamin dan suplemen katanya bisa mencegah terjadinya gangguan kesehatan di jantung. Betul nggak? Ada yang bilang kayak, iya buat suplemen jantung tapi ginjalnya gimana gitu. Jadi kayak bolak-balik, gimana tuh dok? Gini, kalau soal vitamin suplemen bisa menjaga kesehatan ya itu saya pikir benar. Tapi saya adalah termasuk pendukung bahwa kita itu harus bisa hidup tanpa suplemen. Contoh, kalau memang kita butuh vitamin dan suplemen, kita nggak akan pernah ada. Karena leluhur-leluhur kita dulu belum ada vitamin dan suplemen. Betul. Jadi vitamin suplemen itu baik, bagus untuk menambah apa yang sudah kita masukkan dalam tubuh kita. Tapi saya tetap kembali lagi ke perbaikilah apa yang kita makan. Jangan mostly makan junk food, kita harus banyakkan yang whole food. Dan kita harus jaga kesehatan kita dengan olahraga, tidur yang cukup, dan juga kita harus rajin jalan kaki. Itu saya bilang akan lebih memperbaiki tubuh kita dibanding vitamin dan suplemen. Karena banyak orang mikirnya seperti ini. Oke, tanpa dia mau ngubah apa-apa, saya nggak olahraga apa-apa, saya jadi bisa sehat dengan saya nambah vitamin dan suplemen yang ada di luar sana. Nah, betul. Itu sering terjadi zaman sekarang dan itu malah menghambat mereka punya kehidupan yang sehat. Betul. Jadi sekarang banyak yang menggampangkan ya. Iya, betul. Ya udah nggak apa-apa deh makan ini, makan itu, junk food dan lain sebagainya. Kan nanti bisa minum suplemen, nggak juga gitu ya konsepnya. Iya, betul. Itu Kalau terjadi. Anda makannya itu didapatkan langsung dari real foodnya, sama seperti ya ancestors kita ya, leluhur kita seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut yang kelima ya. Henti jantung dan serangan jantung itu adalah hal yang sama, kondisi yang sama. Nah ini kan mungkin sedikit rancu ya. Makanya hari ini kita akan membahas lebih detail tentang henti jantung. Yang satu yang juga populer adalah serangan jantung. Henti jantung dan serangan jantung itu satu kondisi yang sama atau beda sih dok? Henti jantung dan serangan jantung adalah kondisi yang berbeda. Oke. Tapi henti jantung bisa saja disebabkan oleh serangan jantung. Jadi saya jelaskan sedikit, serangan jantung itu secara definisi adalah terjadi sumbatan di pembuluh darah yang namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu khusus ada di jantung. Fungsinya dia adalah untuk memberi makan jantung itu sendiri. Kalau ada sumbatan, misalnya katakanlah kita ada darah tinggi lama, kita ada kebiasaan merokok, kita ada diabetes, itu bisa menyebabkan ada penyempitan. Ada penumpukan lemak di situ, di dalam dinding pembuluh darahnya. Dan itu dalam hitungan tahun dia akan makin sempit sampai akhirnya nanti pada suatu kejadian dia bisa tersumbat. Terjadilah yang namanya itu serangan jantung. Salah satu efek dari serangan jantung adalah bisa terjadi henti jantung mendadak. Di mana henti jantung itu definisinya adalah jantung kita berdenyut, tapi karena suatu sebab yang mengganggu dari kelistrikan jantung, denyutnya itu berhenti. Bisa jadi karena serangan jantung itu disebabkannya ya gitu? Iya, salah satu penyebabnya paling sering adalah serangan jantung. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi orangnya punya kelainan irama jantung dari sananya. Suatu sebab kelainan irama jantung yang mungkin sebelumnya nggak pernah ketahuan, tiba-tiba itu muncul. Dan itu bikin dia jadi henti jantung tanpa serangan jantung, tanpa ada sumbatan. Berarti ada beberapa faktor risiko yang akhirnya bisa menyebabkan kenapa orang ini mengalami henti jantung, dan itu kondisinya beda serangan jantung. Nanti kita bahas lebih mendalam lagi tentang henti jantung di segmen selanjutnya dok ya. Oke, sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar henti jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Evan Stovano Bobian SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mandaya Royal Hospital Polri. Oke, kita tadi udah sedikit disinggung seputar henti jantung. Nah sekarang kalau boleh lebih detail lagi, kondisi henti jantung ini seperti apa? Karena mungkin banyak orang yang selama ini taunya ya mungkin jantung itu ya serangan jantung, jantung koroner, dan gagal jantung gitu ya. Nah ini ada henti jantung, nah ini gimana ini? Kondisi yang seperti apa sebenarnya? Baik, untuk
serangan jantung seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau untuk serangan jantung sendiri adalah ada penyumbatan Ya. yang terjadi di pembuluh darah koroner. Yang sudah menumpuk mungkin berapa Ya, tahun-tahun betul. mungkin ya. Dia tidak terjadi dalam semalam. Ya. Most of the case tidak terjadi dalam semalam. Tapi kalau henti jantung itu adalah karena sebab apapun, bisa karena serangan jantung ataupun memang karena ada kelainan dari sananya. Irama jantungnya itu yang harusnya dia berdenyut secara konstan, dia berhenti. Oke. Berarti gangguan irama itu harusnya kan bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam juga dong, Dok? Betul. Itu udah apa bahasanya ya? Ya udah kronik juga dong. Betul. Mungkin Biasanya kronik. Kongenital juga dari lahir juga atau bisa jadi? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi itu adalah sebab yang diturunkan dari orang tuanya, dan bisa juga itu adalah bisa juga terjadi pada orang yang benar-benar overexertion. Mungkin dia kurang tidur, mungkin dia olahraga terlalu berat, mungkin dia bahkan kurang minum. Karena dia olahraga terlalu berat, keringatnya banyak, elektrolitnya juga kebuang. Elektrolit itu bisa kalau terlalu rendah dalam tubuh bisa mengganggu irama jantung. Bahkan pada kasus yang berat ya bisa sampai henti jantung. Nah satu tren yang lumayan viral belakangan ini adalah FOMO, dan FOMO-nya itu seputar olahraga ya. Oke. Fear of missing out-nya takut banget kalau yang lain olahraga ini kita nggak ikutan gitu ya. Nah mungkin ada yang kayak akhirnya nggak sekuat badannya dengan badannya teman-temannya gitu. Jadi akhirnya mereka karena FOMO itu ikut-ikutan olahraga sehingga akhirnya nggak kuat badannya dan akhirnya bisa berujung pada henti jantung juga. Karena kan akhirnya apa bahasnya, overtrain juga, overuse badannya tuh atau gimana tuh? Ini contoh kasusnya umur berapa nih ceritanya? Umur muda apa usia tua? Bisa jadi diproduktif? Oke. Bisa nggak terjadi? Maksudnya kan sekarang banyak anak-anak muda juga yang usia-usia ya 30-40 deh gitu yang mulai olahraga dan akhirnya kok malah ada masalah di jantungnya gara-gara olahraga. Saya mau menekankan satu hal dulu. Ya gimana? Olahraganya nggak salah. Olahraganya nggak salah, caranya yang salah. Karena gini, itu jangan olahraga deh, dia olahraga tuh malah Iya, jantung. Betul. Justru olahraga tuh penting. Oke. Tetap olahraga seperti pernyataan saya sebelumnya, hal yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi olahraga itu dia bisa aja jadi pencetus untuk kita terjadi suatu masalah jantung. Pencetus ya, dia sendiri bukan penyebab. Tapi pencetus itu adalah tadinya kita udah punya nih sesuatu. Entah karena gaya hidup kita nggak sehat, mungkin kita merokok, mungkin tidur kita nggak pernah cukup, mungkin kita makannya selalu nggak pernah kita jaga. Dan akhirnya kita terjadi sesuatu pada saat kita olahraga. Nah, olahraga ini harus diwaspadai adalah, ingat, kita itu kebanyakan dari kita bukan atlet. Tapi kita selalu merasa kita harus bisa mencapai performa seperti atlet. Padahal kita tidak mengalami pelatihan yang mereka alami. Kita tidak mengalami conditioning yang mereka sudah alami dan latih selama bertahun-tahun. Tapi kita menganggap kita bisa bergerak dan layaknya atlet. Itu bikin kita terjadi overexertion itu. Apalagi, makanya saya tidak pernah menyarankan untuk pasien-pasien saya itu menjadi weekend warrior. Olahragalah di akhir pekan. Iya benar, olahragalah yang bisa Anda lakukan rutin. Kalau memang Anda mau melakukan bulu tangkis, Anda seriusin. Seriusin tuh nggak harus kayak atlet. Tapi setidaknya ada pelatihnya yang dia bisa, oke, untuk orang awam seperti saya tuh conditioning seperti apa yang saya harus lakukan, berapa kali seminggu saya harus lakukan, dan aktivitas apa yang saya harus lakukan mungkin di gym atau di luar gym yang bisa menunjang saya untuk di bulu tangkis misalnya. Jadi itu bisa, satu, mencegah cedera, dan juga bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan ketika orang itu akhirnya overexertion. Harusnya dia nggak mencapai tingkat yang seberat itu, tapi kadang karena dia pengetahuannya kurang, dia paksakan. Itu banyak banget terjadi. Maka kita tidak jarang mendengar orang futsal, orang main futsal, orang main bulu tangkis, orang lari, kadang-kadang main sepeda juga, itu semuanya bisa henti jantung mendadak. Walaupun tetap kita sebaiknya juga, baiknya kita di atas umur 30 kita udah, at least kita ada medical check up. Jadi kita bisa ada dokter jantung ngebaca hasil EKG kita, ngebaca hasil treadmill kita. Dari situ biasanya kalau memang akan ada kelainan irama jantung tuh kita udah bisa perkirakan dari situ. Itu dia, masalah sekarang tuh usia 30-40 masih jumawa dok, nanti nunggu lansia aja MCU-nya gitu ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ada gak sih maksudnya kayak yang dirasa gitu ya, gejala atau ciri-ciri di badan tuh kayak ada sesuatu sama jantungnya, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Baik. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bijangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar henti jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Evan Stovano Bobian SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi segmen sebelumnya saya sempat mau tanya, kalau beberapa penyakit kan ada kayak ciri gejala tanda gitu ya bahwa dia akan mengalami itu atau menuju ke situlah seperti itu. Nah kalau henti jantung ini kan kondisi yang kalau saya pikir ini sesuatu yang akut ya, tapi nggak ngerti kalau kayak serangan jantung, diawali serangan jantung kan karena dia kronik tapi orang nggak ngeh mungkin ya karena dia penumpukannya bisa bertahun-tahun. Nah kalau henti jantung ini sendiri dia bisa menimbulkan gejala atau tanda sehingga orang itu ngeh bahwa notice di badannya ada sesuatu nggak beres sama jantungnya dan ini berujung pada henti jantung, atau ini kayak silent aja gitu atau gimana? Pada kebanyakan kasus silent aja, nggak pernah tahu ada apapun. Tapi bisa juga kita harus waspada kalau misalnya orangnya ada riwayat sering pingsan misalnya. Oh, sering pingsan. Riwayat sering pingsan menandakan mungkin pas dia pingsan itu ada gangguan irama, tapi mungkin lebih ringan, nggak langsung berhenti. Ketika ada gangguan irama itu, jantung nggak akan memompa secara maksimal sehingga darah yang menuju ke otak jadi berkurang. Itu akan menyebabkan orangnya entah matanya jadi berkunang-kunang atau dia bahkan sampai pingsan, penurunan kesadaran. Itu juga bisa jadi salah satunya adalah irama jantungnya ada yang nggak stabil. Nah itu harus dicek. Dan biasanya kita cek itu adalah dengan menggunakan EKG, elektrokardiogram, yang kita pasang mungkin seringkali sampai butuh orangnya bawa pulang elektrokardiogram itu. Untuk dicek selama 24 jam ada nggak irama-irama yang berbahaya. Kadang juga orangnya bisa jadi nyeri dada. Nah itu sering banget. Ya, nyeri dada. Nyeri dada ini tapi biasanya kalau memang ada gangguan irama jantung, dia seringkali berhubungan dengan berdebar dulu biasanya. Kalau kita ada keluhan sering kita berdebar, kita juga sebaiknya harus periksakan itu juga. Karena mungkin aja berdebar itu adalah tanda-tanda yang nanti suatu saat tuh bisa henti jantung. Tergantung berdebarnya berbahaya atau tidak. Karena berdebar juga bisa aman, berdebar juga bisa berbahaya. Itu harus kita tentukan dari EKG, elektrokardiogram, baru kita bisa lihat. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Aku Hana, Jakarta ya. Ibu Hana di Jakarta, silakan mau tanya apa ke Dokter Evan? Langsung bisa Dokter Evan, Kak? Iya, silakan. Oke, siap. Dokter, selamat pagi dokter. Ya, pagi. Saya mau tanya dong, hubungan GERD dengan jantung itu banyak sekali orang tuh pusing gitu loh. Oh, saya sakit jantung, oh saya sakit GERD karena GERD gitu loh. Sama itu dok, kalau hipertiroid yang penyakit Graves itu apakah hubungannya dengan jantung dokter? Oke. Sama yang terakhir dok, saya mau tanya tentang heart rate ya. Mohon dokter jelaskan dokter. Jelas dokter pertanyaan saya? Oh, yang terakhir. Terima kasih dokter Evan, terima kasih Kak. Sebelumnya Bu Hana, ini dokter udah ditutup nih kayaknya. Oke. Mungkin heart rate yang normal kali ya dok ya. Oh iya. Heart rate yang normal seperti apa? Jadi mungkin urusannya sama irama jantung kali ya. Iya. Jadi kayak dia kecepatan atau kelambatan mungkin ya. Ini kayaknya Bu Hana lagi masak ini kayaknya masakannya gosong kayaknya. Iya benar. Ya Bu Hana sih buru-buru mau kemana sih Bu? Orang dokter Evan mau tanya. Iya. Oke, yang pertama hubungannya GERD sama jantung ini kayaknya banyak banget dok yang nanya. Ya, Soalnya kan sorry ya, ini tanpa mengurangi apapun, salah satu aktor yang di Indonesia yang kemarin meninggal gitu, itu kan yang suaminya seorang penyanyi, itu kan banyak yang bilang jantung lah, banyak yang bilang GERD lah dan lain sebagainya. Jadi kayak 11-12 gitu, gimana tuh dok? Jadi gini, kalau GERD itu kan gastroesophageal reflux. Sebenarnya dia jadi ada asam lambung yang naik. Nah, kalau asam lambung kita naik, daya lambung kita menaiki saluran makan kita sampai ke daerah di sebelah sini, itu bisa nyebabin yang namanya heartburn. Oh, panas gitu ya? Ya, rasanya panas dan itu bisa saja menyerupai orang yang sedang kena serangan jantung. Jadi ini kita ngomongin serangan jantung ya, berhubungan dengan penyempitan. Jadi bisa jadi murni dari GERD-nya bikin sensasi seperti sedang kena serangan jantung. Tapi ada kasus serangan jantung di mana yang tersumbat adalah pembuluh darah koroner, pembuluh darah jantung yang memberikan suplai darah ke jantung bagian bawah. Nah, keluhannya seringkali bukan berupa nyeri dada, tapi seperti orang mah biasanya. Oh iya. Iya. Tapi dia biasanya akan diikuti dengan keringat dingin yang mencurigakan. Keringat dingin pada serangan jantung itu biasanya nggak wajar.
Seperti diguyur sama air seember diguyur. Dia akan terus saja. Padahal jagung gitu. ini mungkin dingin tapi dia akan terus saja. Iya. Biasa diikuti dengan itu. Walaupun GERD juga bisa keringat seperti itu. Yang akan menentukannya adalah EKG-nya. Yang akan bedakan. Mungkin seperti itu memang susah dibedakan. Jadi kalau memang menemui kasus seperti itu ya nggak ada salahnya diperiksakan secepatnya. Karena memang kadang kalau bukan tenaga kesehatan, kalau misalnya kita orang awam saja, membedakan dua hal itu susah. Membedakan dua hal itu bukan hal yang mudah. Karena kita harus lihat juga tuh orangnya biasanya, dia perokok atau tidak, dia ada diabetes atau tidak, ada darah tinggi atau tidak. Itu biasanya kalau kita lihat makin hal-hal itu ada, ya makin mungkin ini bukan GERD saja. Jadi memang sangat susah dibedakan. Oke, kalau ingin tahu lebih lanjut ya harus periksa ke dokter ya, Dok? Sebaiknya periksa ke dokter. Kalau memang GERD ya berarti ya aman-aman aja minum obatnya. Tapi kalau jantung ya mungkin harus nggak dua-duanya sih ya, Dok. Ya, bisa aja dua-duanya juga. Memang susah dibedakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kaitannya hipertiroid dan juga jantung. Gimana tuh, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita ada kondisi tiroid, baik hiper ataupun hipotiroid, itu akan sangat mempengaruhi jantung. Akan sangat mempengaruhi jantung. Karena tiroid itu adalah organ yang dia itu dia adalah kelenjar yang akan mempengaruhi metabolisme di seluruh tubuh kita. Ya. Kalau misalnya terlalu aktif, jantung kita akan cenderung cepat. Terlalu dia tidak aktif, dia akan cenderung jantung kita jadi lebih lambat. Dua-duanya ketika dia tidak diobati, pada jangka panjang bisa bikin kelainan jantung. Paling sering adalah kelainan irama jantung. Jadi kelainan irama jantung yang mungkin nantinya bisa bikin henti jantung juga bisa diakibatkan karena kondisi hipertiroid yang tidak diobati selama tahunan. Tidak terjadi dalam hitungan hari atau minggu biasanya. Udah tahunan, makin lama irama jantungnya makin mengalami kelainan. Nah ini yang pertanyaan ketiga mungkin ada hubungannya juga dengan pertanyaan kedua tentang hipertiroid atau hipotiroid, di mana jadi kecepatan atau kelambatan gitu. Ya, terkait dengan heart rate. Mungkin tadi kalau kita bisa menyimpulkan, kan tadi kata kuncinya cuma heart rate doang dari Buana ya. Mungkin pasnya idealnya itu di per berapa gitu, karena supaya nggak kebanyakan kesedikitan itu gimana tuh? Baik, normalnya heart rate kita saat istirahat ya. Kita tidak sedang lari, kita hanya duduk aja atau kita hanya berdiri saja. Normalnya heart rate kita tuh ada di antara 60 sampai 100 kali per menit. Untuk tahunya gimana? Kalau misalnya kita punya smartwatch, kita bisa langsung lihat. Tapi kalau misalnya kita tidak punya smartwatch, sebenarnya kita bisa di lengan kita bisa raba seperti ini. Ini ada jempol kita. Kalau kita ikuti dari jempol kita lurus sampai ke arah pergelangan, di sini ada sedikit legokan di sini. Itu kita tekan aja. Kita akan bisa ngeraba nadi kita sendiri. Nah, tinggal dihitung sambil lihat jam, 1 menit dapat berapa. Itu adalah denyut nadi kita. Antara 60 sampai 100. 60 sampai 100. Tapi dengan catatan kalau orang yang sering olahraga, terutama olahraga kardio, biasanya 50 itu masih normal. Kenapa? Karena jantungnya sudah beradaptasi dengan kegiatannya dia, sehingga dengan jantung yang pelan aja udah cukup untuk memenuhi suplai darah untuk tubuhnya. Justru kadang-kadang 60 ya malah. Kadang-kadang kalau atlet suka di bawah 50, kadang ada yang 40 tapi dia biasa aja. Tandanya itu adalah kelainan adalah kalau kita 50 ya kita pasti badannya nggak enak. Kita agak kelengan, kita gampang pingsan, padangan kita berkunang-kunang. Tapi kalau atlet mereka biasa aja dengan 50, kadang 45, 50 mereka masih fine-fine aja. Karena udah terlatih jantungnya. Berarti kalau untuk orang awam kayak kalau dia habis kegiatan agak berat dengan penggunaan fisik yang lumayan sama yang super duper santai, dia bisa jadi kalau untuk yang fisiknya berat dia bisa lebih tinggi, dan kalau agak santai dia bisa lebih rendah. Atau tetap harus ada di range 60 sampai 100? Kalau misalnya kita lagi cemas aja bisa naik. Tapi kalau kita murni dalam keadaan istirahat dan kita tidak ada kecemasan tertentu, pikiran kita santai, rileks, itu harusnya 60 sampai 100. Tapi kalau kita lagi rileks saja cepet, sebaiknya periksa. Mungkin lagi rileks saja bisa sampai 140. Kita periksa. Kenapa kok bisa sampai cepet? Cepetnya itu iramanya normal apa nggak normal? Itu harus diperiksa sebaiknya. Atau terlalu lambat, misalkan 30 kali per menit. Jangan-jangan ada hambatan di aliran listrik di jantung. Itu sering terjadi pada orang tua biasanya. Orang tua mungkin 60 tahun ke atas itu karena sudah mengalami penuaan sel-sel di jantungnya, sehingga jalur listriknya pun juga
fungsinya terganggu. Nah, oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta. Oke dok, nggak kerasa nih ya, kita harus break lagi ya. Oke, Nanti kita siap. lagi ngomongin seputar henti jantung. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar henti jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Evan Stovano Bobian, SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok. Ya. Kalau semisal kita ngomongin seputar henti jantung ini sendiri kan memang tadi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan kenapa orang bisa mengalami henti jantung ya. Ya. Mulai dari iraman jantung, serangan jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin kayak henti jantung ini bisa nggak sih akhirnya apa ya? Kalau di kondisi henti jantung pasti akan maksudnya berhenti hidupnya kah? Harus seperti itu atau semisal tetap dia bisa sembuh tapi mungkin aja bisa menyebabkan komplikasi atau keadaan entah dari jantungnya atau mungkin kan kalau ngomongin jantung kan ini erat katanya mengalirkan darah ke seluruh organ-organ dan organ-organ ini kan butuh darah juga sehingga ketika ada gangguan di jantung otomatis dia bisa gangguan juga nggak di organ-organ yang lain dalam artian mungkin istilahnya komplikasi gitu dok atau gimana? Ya, untuk henti jantung mendadak memang itu sebuah hal yang sulit sebenarnya. Pertama kita sulit memperkirakan. Iya. Dan bayangkan itu terjadi di kamar tertutup. Oh, kamar tertutup. Iya, tidak jarang itu terjadi pada saat pasien tidur atau kamar tertutup, nggak ada yang tahu dia henti jantung. Oh. Sehingga ya pasiennya akan kehilangan nyawa. Dan apabila jantung kita berhenti, jantung itu kan memompa ke seluruh organ. Yes. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan penanganan yang cepat, dalam hal minimal kita lakukan kompresi jantung paru atau CPR yang mungkin bisa kita lihat ya di media-media. Kadang CPR itu kalau dia tidak mendapatkan itu dalam waktu yang cepat, otaknya akan bisa mengalami kematian duluan. Dan meskipun nanti akhirnya begitu datang misalnya bisa diselamatkan, organnya selamat tapi mungkin otaknya sudah mengalami kematian duluan dan itu akan bisa bikin dia koma misalnya. Dan komplikasi tentu akan terjadi di seluruh organ. Tapi yang paling diwaspadai pertama adalah otaknya. Karena otak tuh dalam hitungan menit dia udah bisa tidak dapat oksigen, dia bisa langsung mengalami kecacatan dan kematian. Dan memang hal yang sulit. Beda halnya kalau itu terjadi tepat di depan mata kita dan ada orang yang bisa CPR dan orang itu langsung manggil bantuan dengan langsung manggil ambulans dan apa-apa dan sambil melakukan CPR. Itu bisa dihindari, bisa sembuh seperti biasa. Tapi ya kadang nggak semua orang bisa CPR. Betul. Jadi memang kalau untuk seperti ini lebih ke preventif yang paling kita utamakan dibandingkan udah terjadi depan mata kita. Preventif itu kan berarti apa ya dalam jangka waktu yang lama ya, tidak sehari 2 hari terus bisa preventif untuk henti jantung itu perjalanan yang panjang toh. Iya betul. Untuk kita hanya yang bisa kita lakukan adalah ketika orang datang kita perkirakan bisa terjadi nggak ini sudden cardiac death atau henti jantung mendadak itu. Kalau memang itu udah langsung terjadi, memang karena kita tidak bisa memilih akan terjadi di mana. Bisa terjadi di rumah, di mana tidak ada tenaga kesehatan ataupun orang yang mengerti CPR. Bisa terjadi di orangnya mungkin sedang kerja dan di dalam kamar dan nggak ada orang-orang apalagi. Tidak ada orang sama sekali, nggak ada yang bisa manggil bantuan. Dan itu ya pasti akan kehilangan nyawa. Kecuali kalau misalnya henti jantungnya itu benar-benar terjadinya hanya sebentar aja. Mungkin hanya 1-2 detik. Orangnya pingsan mungkin, tapi nanti dia akan bangun lagi. Tapi yang bahaya adalah henti jantung yang nggak langsung balik lagi. Itu harus ditolong. Dan bisa ditolong sebenarnya dengan ada yang bisa melakukan CPR tadi itu. Tapi sebenarnya sambil bantuan tetap manggil ya. bantuan. Oke. Nah, semisal kalau ini kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Betul. Dan hitungannya itu cuma menit aja ya gitu. Betul. Akhirnya bisa mengaruh ke kerusakan otak dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kembali lagi ke tadi ya, terkait pentingnya MCU gitu ya dengan EKG dan lanjutannya mungkin gitu ya. Itu kira-kira bisa nggak sih dok? Maksudnya bener-bener yang kayak sewaktu EKG itu baik-baik aja, orangnya itu teridentifikasi fine-fine aja, ya masuk kondisi sehat, tapi dia bisa aja ya once dia mengalami ini gitu, jadi kayak bener-bener sudden aja gitu. Bisa.
bisa. Jadi memang kalau misalnya MCU, bisa kita udah treadmill dan lain-lain, semuanya tuh normal aja. Mungkin udah kita CT scan, mungkin udah kita kateter normal aja. Tapi ya tetap mungkin ketika dia misalnya suatu hari bener-bener dia mungkin secara kesehatan lagi kurang, lagi nggak fit banget. Terus mungkin dia juga overexertion sekali dengan olahraganya. Mungkin dia baru berpergian dari mana dia nggak pakai istirahat, mungkin dia langsung olahraga. Itu juga bisa aja mengakibatkan hal-hal yang bisa bikin henti jantung juga. Dan itu adalah hal yang benar-benar nggak bisa diperkirakan. Kalau misalnya ada kelainan mungkin bawaan dari lahir atau ada kelainan irama jantung dari awal, itu kita bisa deteksi. Tapi kalau karena misalnya orangnya dia benar-benar misalnya diare banyak sekali, elektrolitnya kebuang banyak, terus dia kurang istirahat, itu bisa aja bikin henti jantung juga. Walaupun dia nggak punya penyakit jantung. Oh berarti ada beberapa kondisi yang lain juga? Iya bisa ada kondisi yang Dok, lain. sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Oke. Saya bacakan ya ini dari Bu Dita. Aduh serem banget ya. Dok, saudara saya meninggal pas lagi tidur. Wah ini sama kayak yang artis itu ya dok ya? Ya. Sebelumnya dia sempat mendengkur sih dok, tapi ketika dibangunin udah nggak bisa. Apa henti jantung juga bisa terjadi pas lagi tidur? Oh mendengkur juga, ada sleep apnea juga mungkin ya? Iya. Itu gimana ya dok? Biasanya orang mendengkur ini yang ada masalah juga atau gimana? Atau nggak mendengkur pun bisa jadi ada masalah. Nah ini sama kayak tadi dokter Evan sebutkan ya, di ruang tertutup atau pas lagi tidur nih. Iya. Gimana nih? Kalau dari kasus ini sebenarnya penyebabnya, kalau dari kasus yang barusan ini, penyebabnya masih sangat banyak. Bisa aja sudah mengalami obstructive sleep apnea yang sangat parah sekali, sehingga benar-benar kekurangan oksigen, dan sehingga pasokan oksigen ke otaknya pun jadi berkurang sekali. Itu pasiennya ya sampai bisa kehilangan nyawa juga. Dan bisa juga terjadi henti jantung pada saat tidur. Juga bisa juga karena mungkin pasokan oksigen yang sangat rendah sekali. Bisa juga orangnya mengalami stroke juga bisa. Jadi memang penyebabnya banyak. Tapi kalau dibilang apakah henti jantung bisa terjadi saat tidur, ya sangat bisa. Jadi kalau misalnya sering mendengkur itu ya kita udah periksakan. Biasanya sering terjadi pada orang obesitas. Dan kalau kita ngomongin obesitas, biasanya ada darah tinggi, ada diabetes, ada faktor-faktor resiko untuk terjadi serangan jantung. Dan mungkin aja dia terkena serangan jantung saat itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ada resiko-resiko itu sebaiknya ya dicek. Kita mungkin bisa EKG, kita bisa treadmill atau CT scan. Jadi kita bisa udah preventif duluan nih untuk mencegah terjadinya henti jantung mendadak. Kalau misalnya pasien yang barusan dibilang itu dia ternyata faktor risikonya banyak ya, banyak mungkin bisa karena stroke, mungkin bisa karena serangan jantung, bisa juga mungkin ada gangguan irama jantung yang bikin dia henti jantung mendadak. Tapi kenapa sih dok maksudnya sering banget di tidur ya, tidur itu memang ada sesuatu apa yang entah kita ngomongin ada sleep apnea atau enggak gitu ya, itu banyak kasus terjadi juga karena maksudnya kayak apakah bernapas ketika orang tidur itu berbeda gitu atau gimana sih akhirnya bisa terjadi kasus-kasus seperti ini? Sebenarnya kalau tidur itu, ya tentu pasti sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan dengan yang bangun. Kalau kita ngomongin serangan jantung ya, karena kalau serangan jantung itu biasanya tuh orangnya itu tidak benar-benar dalam posisi tidur. Biasanya ada aktivitas yang dia lakukan, entah dia olahraga atau mungkin dia angkat sesuatu benda yang terlalu berat, tapi kadang-kadang bisa juga terjadi pas tidur karena biasanya pagi hari. Itu juga bisa terjadi orang serangan jantung tuh paling sering tuh biasanya di pagi hari malah. Dan tapi kalau sebenarnya kalau tidur itu biasanya ya dia udah ada penyakit dia udah penyakit komorbid ya. Sesuatu duluan. Dan kalau irama jantung, ada gangguan irama jantung, itu dia nggak pilih-pilih memang. Pas tidur bisa terjadi, pas lagi bangun juga bisa terjadi. Oke, berarti mungkin kalau yang terjadi pas tidur mungkin ada ya sesuatu yang menyertainya terlebih dahulu gitu ya. Betul. Akhirnya risikonya lebih tinggi dan itu terjadi ketika kebetulan pas lagi tidur. Betul. Dan kalau ngelihat dari kasus-kasus yang pas tidur, dari beberapa kasus yang terjadi, itu sebelumnya dia sudah ada sesuatu duluan. Dan dia dalam kondisi yang sangat-sangat kecapean. Dan itu mungkin seperti dokter, ada yang pernah dengar beberapa tahun lalu ada dokter yang meninggal pas lagi jaga malam. Itu dia 3 hari, kalau tidak salah 3-4 hari jaga malam di rumah sakit itu. Dan saat itu di kamar tertutup ya dia saat dicek paginya udah nggak ada.
Itu juga sebenarnya ada satu dokter tuh kemarin yang baru dokter tulang ya kalau nggak salah, katanya habis operasi 10 pasien dan akhirnya kena jantung. Kelelahan. Kelelahan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Dita ya. Oke dok, kita break terlebih dahulu, nanti kita ketemu lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar henti jantung bersama dengan Dr. Evan Stovano Bobian SPJPVH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, sekarang kalau kondisinya ya kalau udah kehilangan nyawa udah nggak bisa dibantu lagi lah ya, karena kalau mungkin di kamar tertutup atau lagi tidur nggak ada orang yang notice gitu, mungkin orang pikirnya lagi tidur gitu. Nah kalau semisal yang dalam keadaan terjaga, terbangun, terus kemudian dia collapse, blackout, terus orang sekitarnya enggak dan akhirnya dikasih ya kebetulan mungkin ada yang bisa CPR gitu ya, dan tertolong dalam berapa detik dia bisa kembali sadar. Itu keadaan jantungnya seperti apa selanjutnya? Apakah bisa berfungsi secara normal kembali atau berfungsi sih tapi nggak mungkin recover 100% seperti di awal atau gimana? Kalau keadaan seperti itu terjadi dan orangnya selamat, itu harus langsung ataupun secepatnya diperiksa seluruhnya. Kita periksa dari USG jantungnya, kita periksa. Terus kalau misalnya dia memang ada faktor-faktor resiko untuk terjadi serangan jantung, misalnya orang yang mungkin merokok atau dia diabetes, kita juga sebaiknya periksa dengan pemeriksaan kateterisasi untuk melihat ada nggak penyempitan. Dan dari situ kita bisa akses bahwa nanti kondisi jantungnya ke depannya bakal seperti apa. Karena bisa saja yang terjadi itu adalah serangan jantung, dan kalau memang itu serangan jantung artinya ada sekian waktu di mana ada pasokan darah ke jantung yang terhenti, itu akan bisa mengurangi fungsi jantungnya. Nah itu dia. Nah itu akan jadi orangnya keluhannya ya cepat lelah biasanya untuk ke depannya. Tapi sebaiknya kita benar-benar cek semuanya itu. Ada kerusakan nggak di jantungnya? Ada penyempitan pembuluh darah nggak? Nah itu harus benar-benar diperiksa semua, dan kalau misalnya ada itu kita atasi satu-satu. Tapi kalau misalnya dia memang hanya sebentar saja CPR-nya, biasanya sih masih fine-fine aja. Tapi kalau udah terlalu lama, biasanya malah bukan di jantung masalahnya. Di otak biasanya. Oh iya. Walaupun kita benar CPR, tapi kalau CPR-nya itu kelamaan tetap akan berpengaruh biasanya. Pengaruhnya ke otak ya. Oke. Nah berarti kalau dengan kejadian atau kasus seperti itu bisa jadi nggak sih dok? Entah dia CPR sebentar atau agak lama, terus kemudian let's say ya kembali sadar lah ya gitu, hidup seperti biasa. Bisa kemungkinan muncul lagi nggak? Bisa. Aduh. Kalau memang penyakitnya itu adalah suatu penyakit kelainan irama jantung, kalau misalnya itu kita harus cari itu penyakit kelainan irama jantungnya apa, dan kita harus atasin sesuai dengan kelainan irama jantungnya. Jadi ada salah satu kelainan irama jantung, saya ambil contoh aja, namanya sindrom Brugada. Mungkin pernah dengar, itu sempat beberapa tahun lalu terkuak di media tentang sindrom Brugada itu. Sindrom Brugada itu dia memang sewaktu-waktu bisa terjadi henti jantung. Obatnya tindakan yang kita lakukan adalah kita masang alat namanya ICD. Jadi itu kita sederhananya itu adalah, pernah lihat mungkin kalau misalnya ada orang henti jantung terus di listrik. Yes, kayak setrikaan itu ya. Iya betul, itu adalah untuk mereset jantungnya lagi biar denyutnya kembali normal dari henti jantung. Nah ini kita seperti pasang alat itu di dalam dia. Ketika alat itu mendeteksi ada kelainan irama jantung yang berbahaya, dia akan langsung nyetrum. Oh secara otomatis? Secara otomatis. Berarti dia dipasang permanen dong dok atau gimana? Dipasang permanen. Mungkin pernah dengar Erikson, pemain bola, dia dipasang alat seperti itu. Untuk mencegah kalau terjadi dia akan kesetrum dikit, tapi setrumnya tentu nggak sebesar yang dari luar itu ya, kan itu butuh gede. Tapi ini dari sini cukup untuk bikin irama jantung kereset ke normal. Jadi setiap ada kelainan dia langsung respon secara otomatis? Betul. Iya, akan mendeteksi dan merespon sesuai dengan yang diperlukan. Akan bisa bertahan berapa lama itu alat? Biasanya itu dipasangnya seumur hidup, tapi nanti kalau misalnya kita cek baterainya udah habis, kita tinggal ganti baterainya aja. Aduh, ada baterainya dong di badannya. Oke ya, semoga semua dari kita diberikan kesehatan lah ya dok ya. Kalaupun ada keluhan apa-apa dengan
jantung ya segera periksakan kondisi jantung Anda. Kalau perlu ke dokter Evans ya. Terima kasih dok hari ini sudah membahas banyak hal. Semoga ini menjadi bekal kita untuk lebih sehat lagi. Untuk yang muda-muda tetap harus investasi masa muda. Yang sudah berumur tetap harus jaga kesehatan. Karena semuanya tidak bisa ditentukan dengan umur. Age is just a number. Kesehatan itu tetap harus nomor 1. Terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Hospital. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Evans. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan jantung Anda supaya sehat terus. Sampai jumpa.